Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang tentunya akan disambut secara sukacita oleh seluruh umat muslim yang ada di dunia, di Indonesia, dan tentunya di daerah kita di Kalimantan Selatan. Terkhusus untuk pasien-pasien saya penderita kencing manis atau penderita diabetes mellitus yang kita sebut dengan diabetesi. Tentunya bagi yang ingin menunaikan ibadah puasa, ya kita tidak punya hak untuk melarang. Cuma ingin saya sampaikan bahwa berpuasa kepada pasien-pasien penderita penyakit kronik, salah satunya adalah diabetes, itu menurut Perkeni itu terbagi menjadi 4 risikonya. Yang pertama adalah risiko yang sangat tinggi. Risiko yang sangat tinggi itu terjadi pada pasien-pasien yang pertama pada diabetes mellitus tipe 1, kemudian yang kedua pasien-pasien yang punya bakat hipoglikemi yang berulang atau gula darah yang sering drop, terutama lebih dari 3 kali. Kemudian pasien-pasien dengan penyakit penyerta yang akut, kemudian pasien dengan adanya infeksi itu dengan risiko yang sangat tinggi, ya saya sarankan untuk menunda puasanya tersebut. Kemudian yang kedua adalah risiko tinggi. Risiko tinggi tentunya kepada pasien-pasien yang menggunakan insulin, itu ada pasien dengan risiko yang tinggi. Kemudian pasien-pasien dengan riwayat dengan penggunaan insulin sendirian juga itu adalah risiko yang tinggi. Kemudian selain itu pasien-pasien dengan adanya komplikasi seperti penyakit jantung koroner, kemudian adanya gangguan ginjal, itu ada risiko yang tinggi. Ini perlu pertimbangan kepada tenaga medis, khususnya teman-teman spesialis penyakit dalam, untuk memberikan pertimbangan apakah pasien tersebut diperbolehkan untuk berpuasa atau tidak. Sedangkan ada risiko yang sedang adalah pasien-pasien dengan penggunaan obat-obat oral, tetapi obatnya itu punya efek menurunkan gula darah. Saya sebut jenisnya adalah golongan glinit, ya, dan golongan sulfonylurea. Itu diperbolehkan dengan cara kita mengubah cara meminum obatnya tersebut. Dan risiko yang rendah adalah pasien-pasien dengan diabetes mellitus atau gula darah yang terkontrol dengan menggunakan obat-obat oral atau bahkan hanya modifikasi gaya hidup. Itu ada risiko rendah dan tidak ada permasalahan untuk melakukan gula darah. Mari kita sambut bulan Ramadan kali ini dengan penuh sukacita, dan saya doakan semoga pasien-pasien saya dapat mengikuti Ramadan ini dan dapat berpuasa dan kembali menjadi lebih sehat di kemudian hari. Oh ya, satu lagi. Kalau ada pertanyaan bagaimana pengguna insulin pada saat bulan Ramadan, maka saya sampaikan bahwa penggunaan insulin itu ada 3 jenis. Ada penggunaan insulin panjang, biasanya disuntikan itu hanya sehari sekali. Kemudian ada penggunaan insulin menengah, disuntikannya itu biasanya 2-3 kali sehari dan sebelum makan. Dan ada penggunaan insulin jangka pendek atau onset yang cepat, itu selalu disuntikan pada saat sebelum makan. Nah, penggunaan insulin ini sebaiknya kita modifikasi khusus untuk pasien-pasien saya, terutama pasien-pasien saya yang geriatri yang usia di atas 60 tahun. Untuk penggunaan insulin yang menengah, ya, kemungkinan besar nanti akan kita switch atau akan kita ubah nanti kepada insulin jangka panjang, dan akan kita suntikan pada saat petang hari atau mungkin saja tetap pada saat malam hari kita suntikan. Khusus untuk insulin jangka cepat atau yang disuntikan biasanya sebelum makan, itu disuntikan full dose atau dosisnya itu sama seperti dosis pada saat di luar bulan Ramadan, pada saat menjelang berbuka puasa. Sedangkan pada saat sahur dosisnya dikurangi menjadi setengah saja, karena ditakutkan kalau seandainya pada saat sahur kita suntikan dosisnya itu full, maka yang terjadi adalah hipoglikemia. Sebagai contoh, kalau seandainya biasanya insulin yang disuntikan itu sebelum makan itu adalah 20 unit, maka pada saat sahur cukup kita suntikan 10 unit saja. Demikian, mungkin semoga membantu bagi pasien-pasien semua yang ada di sini, khususnya yang berobat dengan saya, dan semoga nanti di bulan Ramadan ini tidak ada kejadian-kejadian seperti hipoglikemia atau ada kejadian gangguan akibat berpuasa pada pasien diabetes mellitus. Selamat bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.